Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Gantung Jodoh Pring Larangan. Di komplek pemakaman keramat Pangeran Panembahan Jogoboyo terdapat rumpun pohon bambu sakti yang salah satunya ampuh untuk gantung jodoh. Tragedi memilukan ini menimpa seorang pemuda bernama Mas Yanto. Sejak kelas 3 SMP, dia menjalin kisah cinta dengan Sri, gadis ayu penuh pesona keanggunan. Kisah cinta mereka berlanjut hingga SMA, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Namun sayangnya hubungan mereka harus kandas di tengah jalan karena perbedaan agama. Setelah 2 tahun berpisah dengannya, Sri menikah dengan pemuda pilihannya. Sedang Mas Yanto belum dapat melupakan kenangan indah yang pernah dia rengkuh bersama Sri. Sejak Sri menikah dengan pemuda lain, hati Mas Yanto seakan telah mati. Dia telah menutup dirinya untuk cinta. Namun ketika jiwa Mas Yanto beku, tiba-tiba ada seorang gadis yang menaruh hati padanya. Dia adalah Alin. Meski Alin amat mencintainya, Mas Yanto menganggapnya hanya sebagai teman. Tak ada getar-getar cinta sedikit pun di hatinya. Bahkan ketika suatu senja, Alin bilang terus terang padanya kalau dia ingin menjadi pengganti Sri. Maka dengan halus Mas Yanto menolaknya. Alin sakit hati dan menganggap Mas Yanto telah mempermalukannya. Dia merasa terhina. Alin, gadis pesisir yang manis ini, terluka begitu dalam menurut pikirannya sendiri. Di saat terpuruk inilah datang setan dengan bujuk rayunya. Dia mulai mengembuskan hasutan dalam hati Alin. Rupanya hasutan itu berhasil. Alin menceritakan kepedihan hatinya pada sang ibu yang sangat menyayanginya. Tanpa memberi nasihat yang bijak, si ibu malah langsung ikut-ikutan membenci Mas Yanto yang dianggap telah melukai putri kesayangannya. Hingga di suatu kesempatan, sang ibu mengajak Alin pergi ke daerah Yogyakarta, tepatnya di sebuah makam tua yang dikenal sebagai makam Pangeran Panembahan Jogoboyo. Makam ini terletak di Dukuh Badan, Dusun 2 Karangmuni, Kates Kulon Progo. Ternyata di makam tua ini, tanaman magis yang dikenal dengan sebutan pring larangan, yaitu sebuah rumpun bambu yang tumbuh di makam Panembahan Jogoboyo, dikenal keampuhannya untuk pagar rumah dan sering digunakan untuk mencelakakan saingan hidup. Karena hal inilah, maka rumpun bambu ini pernah dimusnahkan oleh juru kunci makam. Namun, tak berapa lama di sekitar kompleks makam, justru tumbuh lagi dengan suburnya. Kabarnya, hanya dengan mengambil sepotong ranting bambu ini dan disawankan ke makam Panembahan Jogoboyo, maka bambu itu sudah bertua untuk menjadi senjata penghancur. Siapa Panembahan Jogoboyo itu? Tak jelas asal-usulnya. Ada yang bilang dia masih terah Majapahit, yang setelah masuk Islam dan dikenal sebagai Kiai Mursyid, dia dianggap sebagai cikal bakal warga Kulon Progo, Yogyakarta. Semasa perjuangan melawan Belanda, bambu yang tumbuh di makam Panembahan Jogoboyo ini banyak digunakan untuk bambu runcing. Keampuhan bambu runcing dari sini sudah banyak kaum sepuh yang membuktikannya. Salah satunya, konon bisa berubah menjadi seekor naga bila digunakan untuk bertempur. Setelah revolusi usai, maka bambu ini kemudian sering digunakan untuk tumbal rumah. Sayangnya, tumbal ini hanya berlaku seumur orang tersebut. Selanjutnya bambu ini akan jadi bencana bagi keturunan si pemilik rumah, sebab akan mati satu persatu. Dan yang lebih parah lagi, bambu ini juga dapat digunakan untuk menyingkirkan saingan hidup. Tampaknya, Alin dan ibunya datang ke sini untuk keperluan negatif tersebut. Dia dengan fasih mampu mengelabui juru kunci makam dengan pura-pura bambu itu akan digunakan untuk kebaikan. Setelah selesai ritual, dia mohon diri, dan sesampainya di rumah, sang ibu mengambil foto Mas Yanto yang hampir menghiasi seluruh dinding kamar Alin.
Satu foto itu diikat bambu larangan dan digantungkan di hubungan rumah. Ibu dan anak itu kemudian berdua berdoa pada setan agar Mas Yanto tidak laku kawin dan menderita sakit-sakitan seumur hidupnya. Mas Yanto tak menduga sama sekali akan mendapat serangan halus yang pelan-pelan akan mematikannya. Dan itu sudah dimulai sejak awal 1994. Benar, dalam rentang waktu yang panjang itu, hampir tak ada wanita yang mendekati Mas Yanto. Selalu saja ada hal yang menjauhkan dirinya dengan lawan jenisnya. Kalau dia naksir, maka wanita itu pergi dengan sendirinya tanpa sebab yang jelas. Kalau dia ogah-ogahan, wanita itu justru mengejar-ngejarnya. Benar-benar tergantung dan tak punya kepastian. Juga hampir setiap tahun, dia selalu didera sakit yang luar biasa yang hampir mematikannya. Tanpa terasa hampir 10 tahun dia menjadi korban santet gantung jodoh dan gantung hidup. Awal tahun 2004, Mas Yanto mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan baru di bulan ketiga, dia mendapatkan jawaban dari doanya yang panjang. Tiba-tiba dia diberitahu seorang teman agar datang ke tempat seorang pewaskita batin. Dia tak mau disebut paranormal dimaksud. Setelah berkonsultasi dengan si paranormal, dikatakan bahwa kamu selain dikerjain orang, kamu sendiri yang menutup batinmu. Oleh karena itu, setelah aku bersihkan batinmu dari pengaruh luar dan dalam yang negatif itu, kamu harus semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saat ini Mas Yanto sedang memulihkan kembali kepercayaan dirinya yang telah runtuh dan hancur luluh. Di usianya yang ke-35, sebagai lelaki tentunya masih ada kesempatan untuk memulai jalan hidup baru. Semoga jalan cerah terbentang, dan setiap perbuatan hina dan nista seperti yang dilakukan Alin dan ibunya, pasti akan mendapat balasan yang setimpal darinya. Menurut Gustanto sang juru kunci, Proklamator Insinyur Soekarno, Ndoro Jatun, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Eyang Purbo, Mbak Tutut pernah sowan di tempat ini. Bahkan seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang tak disebutkan namanya telah memugar pelataran kompleks pemakaman ini. Demikian Sobat Kisah Kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.